kalau misalnya nangis pengennya ke ibunya doang gitu. Oke, jadi mungkin kalau kita ngebahas tangisan, sebenarnya itu kan adalah bahasa universal ya mas, gitu. Dan uh, pendekatannya kalau aku gini, kita kan juga nggak cerita ke semua orang. Kita akan cerita ke orang-orang yang mungkin kita merasa aman, merasa nyaman, kita merasa didengar dan lain sebagainya. Anak pun juga sama. Menurut aku anak akan lebih banyak, lebih sering menangis kalau misalnya ya dia merasa aman, merasa nyaman gitu. Jadi ada cerita lucu. Kalau di rumah aku itu tuh suka ngomel gini nih neneknya. Ah nih kalau ada bapaknya jadi nangis mulu gitu. Perasaan kalau misalkan nggak ada bapaknya main-main aja tuh sama ini apa namanya jadi nangis mulu. Itu gitu. sering banget loh terdengar. Sering Kalau banget sama kan ya? ibunya pasti jadi cengeng Iya, nih kalau gitu. sama ibunya tuh apa-apa jadi nangis gitu. Sebenarnya karena emang mungkin anaknya nggak sekuat itu. Dan begitu ada sosok yang ngebuat dia merasa nyaman, ya dia akhirnya nyaman untuk mengutarakan kecemasannya dia. Atau mungkin ekspresi sedihnya aja gitu. Nangis kan nggak selalu tentang takut, tentang sakit gitu kan. Bisa jadi karena sedih gitu. Kayak kembali ke kasus anak aku nangis di sekolah. Sebenarnya setelah aku pahami gitu, ya dia nggak kenapa-napa, dia nggak nakal. Dia cuma sedih karena harus berpisah 2 jam sama bapaknya gitu.